Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslaini dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 22040450139 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Bab yang pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Adapun pokok materinya yaitu topik yang pertama, pendidikan agama Islam atau PAI di perguruan tinggi. Sebelum tahun 1966, pendidikan agama Islam atau PAI di perguruan tinggi PT bukan mata kuliah wajib. 2. PAI pernah diajarkan di perguruan tinggi hingga 6 semester, PAI di semester 1, semester 2, hingga PAI di semester 6. Kemudian, mulai tahun 1983 ditetapkan 2 SKS pada program D3 dan S1 dengan catatan rektor perguruan tinggi diperbolehkan menambahkan jumlah SKS PAI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PAI ditetapkan sebagai mata kuliah wajib umum. Pendapat pertama menyatakan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagamaan para warganya, termasuk menjaga keberagamaan para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan unsur pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Topik yang kedua tentang menggali landasan pentingnya PAI di perguruan tinggi. Landasan histori. Secara histori, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajahan Belanda. Yang kedua, belajar dari pengalaman sejarah. Para kiai yang memiliki pesantren mendirikan sekolah dan perguruan tinggi dalam lingkungan pondok pesantren. Adapun para ulama yang tidak memiliki pondok pesantren mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah Islam. Yang ketiga, saat Indonesia merdeka, sekolah dan perguruan tinggi kolonial menjadi milik pemerintah atas dasar kekhawatiran terhadap keberagamaan dan moralitas bangsa. Para ulama dan tokoh-tokoh pendidikan muslim mengusulkan agar pendidikan agama Islam dijadikan sebagai dari kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua, landasan psikologi. Manusia adalah makhluk teogenetis atau teis, bukan ateis, dan butuh kepada Tuhan, terutama ketika dirinya diuji dengan himpitan hidup yang sangat berat. PAI berperan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan. Terjadinya konversi agama mengidentifikasikan bahwa manusia selalu kembali kepada Tuhan dan selalu mencari agama, mazhab, dan ajaran yang benar. PAI berperan menyajikan informasi yang jelas dan benar tentang agama. Tidak adanya pembelajaran PAI di perguruan tinggi akan mengakibatkan kesadaran rohani atau spirit keagamaan mahasiswa menjadi kering dan membawa mahasiswa masuk dalam kehidupan tanpa motivasi agama. Topik yang ketiga, tujuan PAI di perguruan tinggi. Yang pertama, membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. Yang kedua, melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama. Artinya, menjadi titik tekan PAI di
PTU adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para profesional atau intelektual yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Yang ketiga, tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan agar agama sebagai landasan panggilan dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia. Dan yang terakhir, menumbuh suburkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Topik yang keempat yaitu fungsi PAI di perguruan tinggi. Yang pertama sebagai penambah ilmu peserta didik, yang kedua sebagai pencegah. Pendidik agama Islam tidak berfungsi sebagai pencegah perilaku siswa agar tidak melenceng ke dalam hal-hal yang negatif. Yang ketiga sebagai perbaikan, dan yang terakhir sebagai pengarah. Pendidikan agama berfungsi sebagai pengarah tingkah laku manusia agar senantiasa referensi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat yang berkaitan dengan bab ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Dolabul ilmi faridatun ala kulla muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bab yang kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan. Adapun pokok materinya yaitu pertama, menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritual adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fiksi yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau suatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Topik yang kedua tentang menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas, yaitu agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya. Maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan untuk mencapai visi ilahi yang kokoh. Diperlukan proses pengaktualisasi akhlak Tuhan yang ada dalam diri manusia. Untuk itu diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memudahkan antara olah pikir, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga. Orang yang memiliki kesadaran spiritual akan memiliki beberapa karakter, diantaranya yang pertama, mampu menemukan kekuatan yang Maha Esa. Yang kedua, merasakan kelezatan ibadah. Yang ketiga, menemukan nilai keabadian. Yang keempat, menemukan makna dan keindahan hidup. Yang kelima, membangun harmonisasi dan keselarasan seenggan semesta. Yang keenam, menghadirkan intuisi dan menemukan hakikat metafisik. Dan yang ketujuh, menemukan pemahaman yang menyeluruh. Dan yang terakhir, mampu mengakses hal-hal gaib yang supranasional. Topik yang kedua, menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. 1. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Yang kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok keagamaan seperti Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Tuhan adalah dari segala sesuatu yang ada di alam nyata. Tuhan menjadi sebab utama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is'akhasa rabbuka min bani adama min suhurihim suriyatahum wa ashadahum ala
anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an tafutulu yaumal qiyamati inna kunna an hasa'afilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Surah Al-A'raf, surah 7 ayat 172. Bab 3, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Adapun pokok materinya yaitu topik yang pertama, konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri sendiri hamba yang mampu menunjukkan sikap taubat untuk selalu berpegang pada nilai-nilai dan kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan. Berikut pendapat dari ahli mengenai makna kebahagiaan. Pendapat Al-Hulusi. Menurut Al-Hulusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Topik yang kedua, alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya sehingga kembali pada Allah. Allah berfirman pada Al-Quran surah Ar-Rum surah 30 ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la nabdila li khalqillahi salikat dinul qayyifu walakinna aksaran nasi la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Ar-Rum surah 30 ayat 30. Topik yang ketiga, alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Yang pertama, sebagai sumber historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Yang kedua, sumber filosofis. Pada kenyataannya, manusia tidak bisa hidup tanpa agama, karena secara filosofi, asal-usul manusia akan dipertanyakan dari mana asalnya ketika kita telah memiliki agama. Yang ketiga, sumber psikologis. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelum itu, manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Dan yang terakhir, sumber sosiologis. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk. Bab yang keempat yaitu tentang mengintegrasikan Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Adapun pokok materinya yaitu topik yang pertama, konsep dan urgensi iman Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil.
Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Yang kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Topik yang kedua, alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Jika makna iman itu sekedar percaya, berarti semua manusia di dunia ini beriman. Karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat dan seterusnya. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Topik yang ketiga, tentang sumber teologis, historis, dan filosofis tentang Islam, iman, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk ihsan kamil. Yang pertama, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama. 2. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil menurut sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. A. Konsep manusia dalam Al-Quran. Secara umum, pembicaraan tentang konsep manusia selalu berkisar dalam dua dimensi, yakni dimensi jasmani dan rohani, atau dimensi lahir dan batin. B. Unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Secara ringkas, Al-Ghazali dalam Othman 1987 menyebut beberapa instrumen untuk mencari pengetahuan yang benar serta kapasitas untuk mencapainya. Topik yang keempat, karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Menurut Ibnu Arabi, menyebut adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Untuk itu, kita perlu menggali tempat unsur untuk mencapai derajat insan kamil diantaranya. Yang pertama, jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. 2. Hati nurani. Letaknya tepat di tengah-tengah dada. Yang ketiga, roh. Letaknya di dalam hati nurani. Dan yang terakhir, sir atau rasa. Letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus atau paling dalam. Hal ini dapat dilihat dari Quran Surah Al-Fajr surah 89 ayat 27-30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyu Nuhan nafsul mutmainnat arji'i ila rabbiki rasitam marsiyat fadsuli fi ibad fadsuli jannah, yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Bab yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Adapun pokok materinya yaitu topik yang pertama, menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern.
Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas, ataupun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Topik yang kedua yaitu menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu: yang pertama, meluruskan kaidah manusia; yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia; yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah; yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani; yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan; yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan; dan yang terakhir atau yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Topik yang ketiga, membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupan. Sementara bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil sekularisasi, malahan sebaliknya, harus komitmen terhadap ajarannya. Umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi, dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul. Yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional. Yang ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj. Yang keempat, ajaran Islam bersifat taqlilat taqa'alif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulam mubasyirina wa munsirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatu ba'dar rusuli wa kana Allahu asisal hakim. Sadaqallahu azim. Topik yang keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan, yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Lebih rinci, Nut Collins Majid 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Yang kedua, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggapan terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. Yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri dan penghormatan kepada kepribadian individu. Dan yang terakhir atau yang keempat, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarianisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.